Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Nah, pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan penanaman jambu kristal tanpa biji di dalam pot. Tentunya dengan metode dan cara yang sederhana. Yang pastinya sahabat petani buah dimanapun berada bisa melakukan penanaman jambu biji kristal ini di rumah. Nah, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Kemudian aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Oke, jadi di sini sedikit saya jelaskan tentang jambu kristal. Jambu kristal ini merupakan turunan dari jambu biji yang juga dikenal dengan nama guava kristal. Jambu kristal ini merupakan kawinan dari jambu biji dengan jambu Taiwan. Dan untuk jambu kristal ini memiliki biji 3% dari berat buahnya. Dan bobot buah rata-rata 300 gram, bahkan sampai bisa mencapai 800 gram. Jambu kristal ini layak untuk kita budidayakan dalam jumlah besar, memiliki peluang bisnis yang tinggi karena sangat diminati oleh orang. Selain rasa buah yang manis dan menyegarkan, jambu kristal ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Selain itu, jambu kristal ini juga merupakan antioksidan yang baik bagi tubuh, anti peradangan, dan serta mampu mencegah penuaan dini. Sedangkan untuk perawatan dari tanaman jambu kristal ini sendiri sangat mudah sekali. Di sini kita hanya perlu memperhatikan kegemburan media tanam. Selain itu, di sini kita juga perlu melakukan pemupukan secara rutin, dan di sini kita menganjurkan untuk penggunaan pupuk kandang saja untuk mendapatkan tanaman yang organik di sekitar rumah kita. Dengan begitu banyaknya manfaat dari jambu kristal ini sendiri, juga memiliki nilai bisnis yang tinggi. Maka dengan itu, kita di sini bisa menangkap sebuah peluang bisnis untuk kita kembangkan di pekarangan rumah kita. Yaitu kita bisa melakukan budidaya jambu kristal di dalam pot, apalagi kita melakukannya dalam jumlah besar. Maka itu bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Dengan demikian, tidak ada salahnya jika kita melakukan penanaman jambu kristal di dalam pot di sekitar pekarangan rumah kita. Untuk informasi lebih jelasnya, tonton dan ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, di sini ada baiknya kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman jambu kristal di dalam pot ini. Nah, karena kita melakukan penanaman di dalam pot, yang pastinya yang pertama kita membutuhkan pot. Dan di sini saya memilih pot ukuran jumbo dengan nomor 537. Selanjutnya di sini kita membutuhkan garam Inggris. Yang mana garam Inggris ini sangat baik untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga tanaman yang kita tanam itu bisa cepat berbuah. Dan kita bisa segera menikmati hasil dari tanaman yang kita tanam di sekitar rumah. Nah, selanjutnya di sini yang pastinya kita membutuhkan bibit dari jambu kristal tersebut. Untuk mendapatkan bibit jambu ini, sahabat petani buah bisa membelinya di toko bunga dan buah. Atau jika tidak ingin repot, sahabat petani buah bisa membelinya secara online dan nantinya akan diantarkan langsung ke depan rumah. Nah, yang selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang. Yang mana pupuk kandang ini nantinya kita gunakan sebagai pupuk alami untuk mendapatkan tanaman organik di sekitar rumah kita. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang kita gunakan pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini yaitu dari bentuknya yang sudah gembur, dan jika dipegang seperti ini terasa dingin, kemudian tidak lengket dan tidak berbau. Nah, yang terakhir di sini kita membutuhkan tanah humus. Yang mana untuk cara pengambilan dari tanah humus itu yaitu kita mengambil dari tanah bagian permukaannya saja. Nah, setelah tanah selesai kita ambil, sekarang kita langsung saja mencampurkan dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1.
Oke, untuk pencampuran media tanam sudah selesai kita lakukan, maka selanjutnya kita langsung saja mengisikan media tanam yang sudah kita buat ini ke dalam pot yang sudah kita sediakan. Nah, untuk tahap awal pengisian kita mengisikan setengahnya saja dulu karena nanti di sini akan kita letakkan bibit jambu kristal yang akan kita tanam di dalam pot ini. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini kita harus membuka polybag pada bibit jambu kristal ini dengan secara perlahan agar tidak memecahkan media tanam yang ada di dalam polybag ini. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kestresan bibit tanaman jambu kristal ini ketika kita memindahkannya ke media tanam yang lebih besar lagi. Dan dalam hal ini kita memindahkannya ke dalam pot. Nah, jadi seperti ini, kita usahakan agar media tanam yang berada di dalam pot itu tidak pecah. Oke, setelah kita meletakkan bibit sesuai dengan keinginan, maka di sini kita kembali melanjutkan mengisi media tanam ke dalam pot ini. Kemudian di sini kita padatkan seperlunya saja. Sebelum kita memenuhkan pot dengan media tanam yang kita buat sebelumnya, maka disinilah perlunya kita memberikan garam Inggris ke sekitar tanaman jambu kristal yang ada di dalam pot ini. Dengan dosis 1 sendok makan, taburkan secara merata di sekeliling tanaman jambu kristal yang ada dalam pot ini. Nah, perlu diingat di sini, penaburan garam Inggris ini tidak boleh mengenai akar ataupun batang dari jambu kristal yang kita tanam, karena itu bisa menyebabkan busuknya akar dan batang yang terkena garam Inggris ini. Nah, kemudian kita sudah bisa mengisikan kembali media tanam ini sampai pot yang kita gunakan ini penuh. Nah, untuk selanjutnya kita di sini langsung saja melakukan penyiraman agar garam Inggris yang ada di dalam media tanam ini terlarut sehingga bisa langsung terserap oleh akar tanaman untuk membantu pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam di dalam pot ini. Nah, yang selanjutnya di sini kita tinggal melakukan perawatan sehari-hari saja, yaitu bisa melakukan penyiraman secara rutin, bisa dilakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari. Atau jika waktu kita terbatas, kita bisa melakukan penyiraman, hanya saja kita melihat media tanam pada pot ini terlihat kering. Nah, yang selanjutnya kita di sini perlu melakukan pemupukan rutin. Bisa kita lakukan 1 bulan sekali, dan di sini saya menyarankan untuk menggunakan pupuk kandang saja untuk mendapatkan tanaman organik di sekitar rumah kita. Nah, untuk perawatan lain yang kita lakukan adalah memberikan garam Inggris secara rutin juga, yaitu bisa kita lakukan dengan 3 cara, yaitu untuk pertama kita tabur langsung ke media tanam seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan dosis 1 sendok makan yang kita taburkan 1 bulan sekali. Nah, kemudian yang kedua kita bisa juga mengkocorkan ke media tanam juga, yaitu dengan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Interval waktu yang kita gunakan adalah 5 hari sekali atau paling lama 7 hari sekali. Nah, untuk yang ketiga adalah kita bisa melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman dari tanaman yang kita punya ini, yaitu dengan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan juga ke dalam 2 liter air dengan interval waktu 5-7 hari sekali. Nah, sekarang kita tinggal menunggu pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman jambu kristal yang kita tanam di dalam pot ini. Jadi, jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya, dan segera nikmati hasilnya. Oke, sampai bertemu pada video-video saya yang lainnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.